Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Nugra Kemendung. Pada saat ini 13 September 2022 kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-1 sampai dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama. Yesus diserahkan pada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah." Sudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan pada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengan betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tidak menjawab suatu kata apapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampur perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi orang hasutan imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus pada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkannya atas kami dan anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus.
Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapan dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-1 sampai ke-31 ini. Kalau kita baca dari awal hingga akhir, itu menggambarkan bahwa diam di tengah penganiayaan. Kita melihat bahwa Yesus telah disiksa, saudara-saudara yang terkasih. Nah, pada umumnya orang-orang yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil akan menuntut keadilan. Mereka akan protes, berteriak sekuat tenaga untuk membuktikan dirinya benar dan pantas menerima perlakuan yang tidak adil. Tetapi kita melihat reaksi Tuhan Yesus. Reaksi Yesus terhadap ketidakadilan atas dirinya terkesan janggal di mata orang banyak. Saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa Yesus diolok-olok, Yesus diseksa, tetapi Yesus diam, saudara. Dia hanya menjawab satu atau dua kata yang dianggap perlu oleh Tuhan Yesus, tapi yang menurut Tuhan Yesus dianggap tidak perlu, Tuhan Yesus hanya diam saja, saudara-saudara. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ketika dia punya kuasa untuk mematahkan segala kejahatan, segala sesuatu, saudara-saudara. Namun Tuhan Yesus hanya diam di sini. Kalau kita dilihat di ayat yang ke-11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah Raja orang Yahudi?" Tetapi Yesus hanya menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Nah, saudara, ketika kita melihat perjalanan Tuhan Yesus pada waktu disesat, pada waktu dianiaya, padahal Tuhan Yesus tidak bersalah apa-apa, dan itu hanya karena dengki dan kebencian para imam-imam, saudara. Dan saudara melihat bahwa Tuhan Yesus hanya diam saja. Kenapa Tuhan Yesus hanya diam saja, saudara? Karena dia ingin menggenapi firman-Nya. Karena dia sudah dinubuatkan, saudara, untuk menebus dosa-dosa kita semua, saudara-saudara. Dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Saudara, kalau kita dihadapkan seperti pada Tuhan Yesus, maka kebanyakan dari kita akan memberontak. Kita akan berusaha memulihkan diri kita di hadapan orang lain. Kita akan berusaha membela diri kita ketika kita disalahkan orang lain padahal kita tidak melakukan kesalahan. Kita berusaha memulihkan citra diri kita di hadapan orang lain, saudara-saudara, dengan segala bentuk apapun yang akan kita lakukan kepada lawan kita, saudara-saudara. Tetapi kita akan belajar sekali lagi dari ayat ini, dari perikop ayat ini, ketika Tuhan Yesus disesah, ketika Tuhan Yesus dianiaya, padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dengan tenang, dengan kata-kata yang penuh hikmat, Tuhan Yesus hanya menjawab satu atau dua patah kata. Dia hanya diam saja, saudara-saudara. Dan jika kita mengalami kondisi seperti Yesus, mungkin kita
akan protes dan mengajukan gugatan dan sebagainya, saudara. Tetapi Yesus hanya diam saat dianiaya. Bukan berarti ia tidak berdaya. Sebagai putra Allah, Yesus memiliki kuasa yang besar. Tetapi Yesus hanya memilih diam saja, karena Yesus akan menggenapi firman-Nya. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menanggung bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Baik saudara-saudara, di sini kita diajarkan bahwa ketika Yesus menerima penderitaan, ketika Yesus menerima penganiayaan, padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, yang tidak melakukan kesalahan hanya karena iri dengki orang, hanya karena kebencian orang. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang sabar, sosok teladan yang patut kita teladani, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus hanya menggenapi firman-Nya, saudara-saudara. Tuhan Yesus telah menggenapi nubuat-Nya, saudara-saudara. Di dalam pembacaan kitab pada hari ini, kita akan belajar dengan satu poin, yaitu bahwa ketika kita mengalami pergumulan berat, belajarlah untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan carilah kehendak-Nya. Niscaya Anda akan memperoleh jawabannya. Baik saudara, demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Mari di setiap pergumulan apapun, di setiap penderitaan yang kita terima di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kondisi apapun saudara, mari kita akan belajar seperti Tuhan Yesus. Dia berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan. Kalau kita bisa meniru dan bisa meneladani firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar dan memberikan jawaban atas semua doa-doa kita. Baik saudara-saudara, garis besar yang kita pahami di dalam firman Tuhan kali ini, poinnya adalah kita akan belajar berdiam diri di hadapan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan berat. Berdiam diri adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Maka kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita, seberat apapun pergumulan di dalam hidup kita, seberat apapun masalah yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita akan berdoa bersama-sama lewat firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Pada saat hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersabar. Engkau mengajarkan kami untuk duduk diam mencari kehendak-Mu Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan berat, ketika kami mengalami permasalahan yang seberat apapun ya Bapak, kami percaya ketika kami mencari Engkau, ketika kami berdiam diri mencari kehendak-Mu, pasti kami percaya Tuhan Engkau memberikan jawaban yang tepat pada waktunya, yang Tuhan, jawaban yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan kami percaya bahwa lewat perenungan firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus memberikan hikmat di dalam setiap masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan yang kita hadapi. Terima kasih ya Bapa, supaya firman-Mu dapat
kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadikan teladan buat hidup kami. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.